nggak telepon. Baik, teman-teman yang sebelah kita anak ya. Ya, ada apa lagi? Ayo semangat. Kita hari ini nggak usah terlalu tegang-tegang ya. Pokoknya kita belajar nyantai, guyon, belajar yang belajar. Oke? Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meriam Rizkisa, biasanya dipanggil Mbak Mel. Dari mana? Uin. Semuanya di Sidoarjo pastinya. Nggak bisa, terlalu besar rumahnya. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ayo, apa es breaking bisa wes? Siapa biasa mimpin atau nggak jadi kelas kayak apa gitu? Iceland mana? Kelasnya lama. Kelasnya mana? Yang ini. Ayo, pimpin es breaking. Semangat. Semangat. Kenapa? Semangat ya. Kemarin bos, pikir kalau ini gak selamat deh. Iya sih rencana tapi gimana lagi ya? Jadi mana lah? Tidur aja. Iya nanti tidur kalau udah di rumah. La ilaha illallah. Mbak Mel, ayo kamu sini ya. Tenang hari raya. Almera? Apa ini? Oh iya, teman-teman apa tadi disampaikan? Alisa. Aska? Emir? Erin? Fatiha? Firlia? Firma? Gastia Dirijal? Habibie? Habibie panggil siapa? Ada yang tahu tadinya Habibie? Oh ini anak sih. Apa lu ada enggak kenal? Firma? Firma? Aku mau kenal nih. Jika? Jatuh. Bisa. Apa? Pipa.
bukan kamu. Bener ada soalnya. Berarti yang nggak ada ini Filia. Diva nih. Jadi Mbak Ina orang tuh. Bos Diva. Gak jauh kita. Masih dua. Bos Diva. Biar mau harus gitu. Udah. Pulang. Halo. Siapa yang namanya siapa nak? Siapa? Siapa namanya? Pausan kita. Andi. Bulan kita. Muhammad. Andi Rendra ya. Adi silakan coba. Farel. Emir. Saka. Roberto. Oke. Kita belajar bab. Om saya Sip. ULKS-nya mana? Ayo. Hah? Ada. ULKS-nya bukan aja, ULKS yang belakang ULKS-nya mana? di rumah. Tuh, belakang ULKS itu. Ayo. Muridnya ada 30. Kurang kali 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hari ini kan kita belajar Alfiatul Hamzah ya teman-teman. Nah, di sini siapa yang tahu Alfiatul Hamzah? Saya. Saya coba deh. Namanya siapa? Saka. Anita. Ada maksud. Apa Alfiatul Hamzah? Baca udah. Ya juga. Ada boleh ya Google. Gak apa-apa, ayo apa? Siapa? Ayo, Kak. Siapa namanya? Alia. Yo. Apa ini yang taman kok? Arti Al-Qulian Al-Hamzah berasal dari dua suku kata yaitu Al-Qulian yang artinya adalah prinsip dasar dan Al-Hamzah yang memiliki arti 5. Dengan kata lain Al-Qulian itu Al-Hamzah yang sebagai 5 prinsip dasar dalam hukum Islam. Oke. Nah, dia angkat tangan. Pojok pakai kacamata siapa? Berikan penjelasan yang perlu ditambahin atau jadi pengertian dari yang sampean pahami. Alfiatul Hamzah itu apa? Ini lebih besar. Iya, apa nak? Ini saya. Loh, enggak apa-apa. Semua jawaban tak tanggung. Sama enggak apa-apa. Ini Alfiatul Hamzah adalah kayak 5 prinsip dasar Islam yang berbeda mencapai persahabatan dan menghindari khilafah. Nah, istilah itu tuh biasanya dibahas di ilmu. Oke, sip. Job lebih lengkap. Ada yang mau nambahin lagi? Masih pengertian Alfiatul Hamzah. Oke, udah ya. Alfiatul Hamzah itu prinsip hukum Islam. Di LKS sudah dibaca apa belum ya? Sudah. Barusan. Ya. Iya. Betul nggak apa-apa. Aku gini yang mau naik SMA kan. Oh, iya. Nggak ada nanti ya. Kayak bocor. Biar tak lupa. Nah, sih ya. Tapi lebih baik sebelum pelajaran atau hari kemarin dibaca. Tapi kalau misalnya sibuk ya. Kalau yang sudah dalam meeting. Oke. Jadi Alfiatul Hamzah adalah Al-Kuliyatul Hamzah terdiri dari dua suku kata, yaitu al
Kinara. Ada ya? Ondo juga. Mondok. Sana mondok. Tapi aku udah. Udah Ramadan. Udah Ramadan PSK. Oke. Kalau misalnya di MTS itu kan kalau PAE itu nggak jadi satu ya? Iya. Dibagi. Ada apa aja? Kita. Ada Nadis, SKI. Ya. SKI itu baca ya contohnya ya. Ya, kalau misalnya dia itu ada. Nah, kenapa kok di SMA nggak ada elemen-elemen itu sendiri Mbak April ya? Karena kalau misalnya cakupannya SMA hanya sebatas pengetahuan secara umum. Betul. Oke, next. Nah, ini tadi kan siapa yang mau jawab tadi macam-macamnya April Romsar? Sini. Apa aja? Saya jelaskan. Tanpa melihat buku. Oh ya, bisa. Oke, next. Ayo satu apa nak? Jaga agama. Arif, ayo. Ayo mulai. Siapa mau takut Habibi? Saya. Bibi Kak. Ismu al-din menjaga jiwa, ismu al-nafs menjaga akal, ismu menjaga keturunan, ismu al-nas menjaga harta, ismu al-mal. Ada yang bisa menjelaskan dari masing-masing atau salah satunya? Katakan. Saya. Silakan ayo Kak. Satu aja wes. Menjaga agama. Oke. Apa? Menjaga agama itu. Agama itu merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi karena agama lah yang dapat memicu nurani manusia. Allah SWT memerintah manusia untuk tetap berusaha menegakkan agama. Oke. Yang menjaga jiwa apa Pak? Oke. Memelihara menjaga jiwa dapat disebut juga memelihara diri manusia atau nyawa. Islam mensyariatkan agar mewujudkan dalam melestarikan ras manusia dengan cara pernikahan dan melanjutkan keturunan. Sudah? Ya. Oke. Yang hafal. Akal adalah sebuah nikmat yang agung. Allah SWT memberikan akal kepada manusia untuk membedakan dengan makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, Allah SWT mensyariatkan manusia untuk menjaga akalnya. Allah SWT juga memerintahkan manusia memanfaatkan akalnya untuk mendapatkan ilmu agar dapat menjaganya. Allah SWT melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal. Oke, ya. Semangat sekali. Berupaya mengenal zina. Islam mengharamkan zina karena zina kan akibat dunia. Hal ini bertujuan untuk mencegah dari berjatuhnya nasab serta menjaga kemuliaan manusia. Yang tadi yang belakang. Kita adalah dia adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Islam mewajibkan manusia untuk mendapatkan harta secara halal. Adapun segala pemanfaatan harta Islam memperbolehkan melakukan muamalah dengan cara jual beli sewa. Berarti dalam Islam itu kita harus mengetahui prinsip-prinsip dalam Islam. Yang pertama ada tadi yang menjaga agama. Bagaimana cara menjaga agama? Apa kewajibannya? Apakah hanya sholat? Kewajibannya Melaksanakan kewajiban dalam setiap agama. Menutup aurat. Menutup aurat. Terus Masya Allah. apakah kalau misalnya mengerjakan sunnah itu termasuk dengan menjaga agama? Iya. Sunnah apa yang sudah kalian kerjakan selama ini? Tahajud. Sudah menerapkan budaya dan kuliah? Terus yang kedua menjaga jiwa. Kenapa jiwa harus dijaga? Biar gila. Selain kita masuk LSD. Kenapa dalam hukum Islam terdapat prinsip menjaga jiwa atau genap? Kenapa? Biar jiwanya tak hilang apalagi ya. Oh, Kalau nggak hilang, soalnya kalau hilang kan nggak bisa
Itu. Baca bosok. Apalagi giliran bangsa. Apalagi giliran bangsa. Semua 5 prinsip dasar pemikiran ini ada keterkaitannya. Yang pertama mau menjaga agama ya. Ketika kita menjaga agama, otomatis kita melakukan kewajiban-kewajiban yang diberitakan oleh Allah. Nah, kewajiban itu akan ada sangkut pautannya dengan prinsip yang lainnya. Contohnya menjaga jiwa. Kalau misalnya jiwanya nggak sehat, otomatis sholatnya nggak khusyuk, benar? Iya, benar. Ngajinya juga nggak khusyuk, ibadahnya jadi nggak khusyuk. Pikirannya itu duniawi ya. Setelah itu kalau misalnya menjaga akal, hubungannya juga dengan jiwa. Ketika akal sehat, jiwa itu ikut sehat. Kalau misalnya ya akalnya ini udah nggak sehat, pikirannya ini udah negatif, otomatis jiwanya ini ikut melemah. Karena apa? Sugesti kita menyatakan bahwasannya ketika kita berpikir negatif, otomatis jiwa kita menerimanya juga negatif. Pikiran kita juga menerimanya negatif semua. Contohnya gini, pikirannya gini, aku kok kemarin sekolah, terus aku gak ngaji langsung pulang. Nah, habis tidur, kalau misalnya setelah sekolah pulang ya jam 4 kalian tidur, otomatis kalau mau bangun sholat maghrib pasti asar-asar. Bener kan bener? Nah, makanya kenapa ada yang bilang bahwasannya ketika sholat asar kita tidak boleh tidur. Banyak setan nih kalau katanya orang zaman dulu. Itu ada keterkaitan. Terus menjaga keturunan. Kenapa Mbak Amel kok misalnya menjaga keturunan itu termasuk dalam prinsip hukum Islam? Karena keturunan itu akan terus ke bawah. Kalau misalnya keturunannya saja itu nggak jelas, sudah salah, gimana nanti ke bawahnya? Misalnya gini ya, sampean menikah dengan orang yang paham agama, otomatis sampean juga ikut ngaji terus, ikut pokoknya melakukan hal-hal ibadah yang positif. Kalau kalian menikah dengan orang yang dalam tanda kutip nih agamanya aja udah nggak benar, gimana nanti kehidupannya? Makanya dari 5 prinsip Islam ini pasti ada keterkaitannya. Terus kenapa Mbak Amel kita harus menjaga harta? Kenapa ya? Kenapa nak? Biar kita merusak Biar tidak merusak kali ya? Bisa juga, betul itu. Jadi kan kita menjaga harta ya. Ada punya uang banyak, dilakukannya itu untuk perbuatan-perbuatan yang berujungnya negatif lagi, masuk ke akal lagi, masuk ke jiwa lagi. Jadi 5 prinsip ini akan terus berkaitan dalam kehidupan kita. Sekarang loh ya, jangan dianggap materi PAI itu hanya sebatas teori dan materi PAI ini kita lakukan sehari-hari. Kalau misalnya materi bahasa Indonesia hanya sebatas teori, kita mengenal bagaimana kaidah-kaidah EYD yang baik dan seterusnya, puisi-puisi dan seterusnya. Kalau misalnya PAI itu terjadi di real life, di kehidupan nyata. Kalau misalnya di sini ada nggak yang pernah melihat orang gila yang kerjaannya itu mondar mandir. Berarti kalau kalian mondar mandir termasuk orang gila. Kalau misalnya dari gila, apa dia bisa melakukan kewajibannya? Betul kan? Oke, teman-teman semuanya, di pertemuan selanjutnya nanti ya besok itu kita bakal ngelakuin pembelajaran jual beli informasi. Sudah pernah? Belum. Sudah pernah. Di pelajaran apa? Oke, sekarang kita praktekkan di pembelajaran PAI ya. Nah, sebelum Mbak Amel bagi kelompok, habis ini kita kuis bareng-bareng. Nanti masih punya WA-nya Mbak Amel? Saka, kamu mau tak kirimin link nggak? mau. Nanti share ya. Oke. Pencet Mbak Amel. Nomornya 085
Informasi
Halo guys, halo. Oke, sudah semuanya? Bisa didengarkan? Oke. Informasi yang akan saya tulis di dalam naskah itu adalah poin-poin sebagai berikut. Ada 5 poin. Yang pertama pengertian. Nah, pengertian ini jangan terlalu singkat. Lebih baik pengertiannya kalau misalnya ada yang diikutin menjaga agama. Itu ada dalam artian istilah secara bahasa sama secara istilah. Pengertian secara bahasa sama pengertian secara istilah. Oke, kalau pengertian dulu. Terus yang kedua ada dari arti dan nanti. Dari arti itu dari yang berdasarkan Al-Quran atau hadis. Kalau dari nanti itu secara rasional. Bisa di-search. Bisa dilihat dari buku, artikel ilmiah, video YouTube, etc. Yang keempat, yang ketiga ada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya menjaga agama. Nanti contohnya harus lebih dari 2, maksimal 4. Oke, terus ya. Terus yang keempat, permasalahan yang sering terjadi atau yang sering kalian temui. Permasalahannya jangan cuma 1, kalau bisa 3. Oke. Yang kelima, berarti solusi dari permasalahan tersebut. Bisa dimengerti? Bisa dikerjakan mulai sekarang. Yang penting, besok di pertemuan selanjutnya hari Kamis sudah selesai. Oke. Boleh kita bicara biar kalian jangan terlalu fokusnya. Kalau misalnya mau dilihat, mau dia sebab mungkin kalian nanti akan jadinya keterampilan yang habis. Kalau mau ada yang nekel, ada yang tanyakan, kita kerjanya bisa coba. Bisa dimengerti? Ya. Kalau mau mungkin tidak boleh. Karena itu kalian nyaman, maksudnya tidak rapi. Oke, yang belakang bisa dimengerti. Tapi bisa dimengerti nanti. Bisa dimengerti dari poinnya. Tidak, kalau aku mau mengerti. Secara syaratan. Ya. Ya, yang kalian aku dan aku harus ada di bawah. Poinnya akan berbeda lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Kalau misalnya kebantuan, kalau mau yang kedua ada yang bagian dari nanti ada yang segera. Jadinya kalau misalnya Al-Quran sama hadisnya ada, kalau lebih berapa? Pokoknya sesuai dengan tema. Oh, begini itu kosong. Pokoknya menang kok sebenarnya. Boleh, siapa yang boleh? Boleh aku dulu.
Pengertian, kamu pengertian. Kenapa dikasih dulu ya? Pengertian, balik akli dan nakli. Kamu yang menerapkan dalam berbahasa Arab. Kamu yang menerapkan dalam
Kita udah belajar tentang Al-Ziyatul Khamsah. Tadi yang saya tugasnya tadi membuat apa? Membuat inform harus selesai di pertemuan selanjutnya, oke? Pokoknya Mbak Amel masuk harus sudah selesai. Kalau misalnya mau dihias, mau silakan. Pokoknya yang penting jangan membebankan kalian. Makanya sama Mbak Amel kan diberi kertas ya, gak tak perlu beli sendiri. Oke? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak. Ya? Tadi mau ditanyakan 24 ya. Iya. Iya, iya paling. Aduh, Ya, 24. Ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan selanjutnya? Gak ada ya? Semuanya sudah paham? Pertemuan selanjutnya harus lebih heboh dan lebih aktif lagi. Oke? Kalau misalnya lebih heboh, hadiahnya juga lebih heboh. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Nita, terima kasih ya. Semuanya kelas E11. Kalian job. Mohon maaf kalau Mbak Amel ada salah kata dalam pemaparan materi hari ini. Sebelum kalian pulang, kita doa dulu, ya. Doa mulai. Pimpin sama siapa? Rehan. Ayo. Rehan. Belum pulang ke rumah masing-masing karena kabarnya kita berdoa untuk dan masing-masing. Tumben. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Aku Wa'afaminkum lillah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, mohon maaf lahir dan batin ya. Iya. Yes, yes.